Selamat hari Minggu adik-adik, ketemu lagi sama Kak Gaby di Kids in Christ Online Service hari ini tanggal 30 November 2025. Nah, minggu ini kita mau belajar tentang cara Tuhan versus dibandingkan dengan cara manusia. Sebelum kita masuk ke pelajaran Alkitab kita, cerita Alkitab kita akan berdoa dulu, lalu kita akan menyanyi sama-sama ya, memuji Tuhan. Adik-adik, untuk adik-adik yang berulang tahun minggu lalu, Kak Gaby ucapkan selamat ulang tahun. Semoga kalian bertumbuh semakin baik, semakin pintar, sehat selalu, mempermuliakan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kalian berada. Tuhan berkati kalian selalu. Ya, semoga semuanya happy, bersukacita, bahagia dalam Tuhan Yesus. Sekarang kita akan buka ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat kami bisa dipertemukan kembali di ibadah online ini di hari Minggu ini. Kami mengucap syukur buat pertolongan dan penjagaan Tuhan selama seminggu kemarin. Kami mengucap syukur dan kami bersukacita karena Tuhan Yesus baik. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami duduk diam, sungguh-sungguh, supaya kami dapat semakin hari hidup semakin menyenangkan hati Tuhan dan jadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Ya Tuhan Yesus, Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan dengerin lagu sama-sama. Let's go. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep down in my heart, think about it. Deep down, deep down in my heart, talk about it. Deep down, deep down in my heart. Aku Kristo Yesus, Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Temanya adalah cara Tuhan dibandingkan dengan cara manusia. Minggu ini kita belajar masih tentang Raja Daud dan Raja Saul. Bacanya dari 1 Samuel 26. Jangan lupa untuk dibaca ya. Yang belum bisa baca, jangan lupa untuk minta tolong orang rumah bantu bacain. Nah, di 1 Samuel 26 ini menceritakan pergilah Daud dan rombongannya itu di padang gurun Zif. Lalu Saul mendapat kabar nih. Daud dan rombongannya lari ke padang gurun Zif. Lalu Saul pergi dan berkemah di bukit dekat padang gurun tersebut, namanya Bukit Hakila, dengan 3.000 pasukannya. Bayangkan, hanya untuk menangkap Daud aja dia datang dengan 3.000 orang. Kalau kalian ingat sebelum-sebelumnya kita pernah bahas waktu itu Daud itu ditemani kira-kira 500 orang ya yang mengikut dia. Tapi Saul bawa 3.000 pasukan. Lalu Daud dapat nih kabar kalau Saul berkemah di Bukit Hakila itu. Setelah dipastikan oleh pengintai-pengintainya, Daud pun pergi sendiri dengan beberapa orangnya ke tempat Saul. Ternyata waktu Daud sampai di sana, Saul sedang tidur. Tidurnya pules banget.
dia tidur dekat Abner. Abner itu panglima tentaranya Saul. Dan seluruh pasukannya tidur berkeliling. Jadi Saul itu ada di tengah-tengah. Dia aman banget dikelilingi oleh tentara-tentaranya. Tapi Daud datang makin dekat, sampai dekat banget dengan Saul, ditemani oleh Abisai. Abisai itu panglimanya Daud. Mereka berdua mendekati Saul deket banget. Lalu Abisai bilang, "Wah, ini waktunya Allah menyerahkan Saul ke tanganmu. Aku tusuk ya dia dengan tombak sekali aja, supaya udah gak ada lagi yang ganggu-ganggu kamu." Tapi Daud tidak setuju. Ingat ya, sebelumnya Daud juga gak setuju untuk membunuh Saul. Jadi saat Saul lagi buang air, dia cuman potong ujung jubahnya. Kali ini Daud juga gak setuju. Daud bilang ke Abisai, "Tidak boleh menjamah orang yang diurapi Tuhan." Ingat, Saul dulunya diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tuhan sendiri yang akan menghukum dia. Begitu kata Daud kepada Abisai. Jadi tidak jadi dibunuh Saul. Akhirnya Daud bilang, "Ambil aja itu kendi dan tombak dari sebelah kepala Saul." Ya, mereka ambil kendi dan tombak itu lalu mereka pergi. Di 1 Samuel 26 ayat 12b dikatakan waktu Daud dan Abisai datang ke situ, tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang terbangun. Sebab sekaliannya tidur karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Jadi Saul, panglimanya dan seluruh tentaranya tidur sangat nyenyak. Sehingga Daud bisa datang dan ambil kendi dan tombak. Tapi Daud tidak membunuh Saul. Karena Daud tidak mau menyakiti, menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Daud menyerahkan masalahnya kepada Tuhan. Daud gak ambil caranya sendiri. Ya. Lalu setelah itu Daud kembali ke seberang, berdiri jauh di puncak gunung. Jadi jaraknya besar antara Daud dan Saul. Lalu Daud berteriak memanggil Saul dan pasukannya. Daud menunjukkan kendi dan tombak yang tadi dia ambil dan menegur Abner, panglima Saul, karena tidak menjaga raja dengan baik. "Gimana sih Abner, kok kamu gak jaga rajamu dengan baik?" Dia tunjukin, "Nih buktinya nih, aku berhasil ambil kendi dan tombak." Tapi Daud juga menunjukkan kalau dia tidak membunuh Raja Saul, padahal dia bisa untuk membunuh Saul. Daud justru nanya ke Saul, kenapa Saul mengejar dia? Apa kejahatan yang telah dia lakukan kepada Saul? Akhirnya karena Daud menunjukkan hal tersebut, kendi dan tombaknya Saul, sambil menunjukkan kalau dia nggak membunuh Saul, walaupun Saul bisa dibunuh sama Daud saat itu, Saul menjadi merasa bersalah. Dan Saul sadar bahwa dia sudah berbuat dosa karena dia punya hati yang iri dan dengki kepada Daud. Dan ia berjanji tidak akan melakukan hal yang jahat lagi kepada Daud karena Daud sudah memberi kesempatan Saul hidup. Saul juga memberkati Daud. Lalu akhirnya Daud melanjutkan perjalanan, Saul dan rombongannya pulang. Apa pelajaran yang bisa kita ambil ya adik-adik? Lihat nih ya, di 1 Samuel 26 kita mau pakai cara siapa? Cara manusia saat Saul tidur adalah kesempatan Daud membunuh Saul, sehingga Saul tidak akan pernah mengejar Daud lagi. Tapi kalau itu cara Tuhan saat Daud tidak mau memusnahkan orang yang diurapi Tuhan, dalam cerita ini adalah Saul, Daud menunggu waktu Tuhan dan menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Jadi biar Tuhan yang melindungi Daud dan Tuhan yang menghukum Saul. Daud tidak memusnahkan Saul walau ada kesempatan, sehingga hal itu membuat mata Saul terbuka. Kalau kecurigaan Saul ke Daud tidak benar, kalau Daud mau jahatin Saul itu tidak benar, ya, mata Saul terbuka. Sehingga setelah itu Saul tidak pernah mengganggu Daud lagi setelah kejadian yang kita baca hari ini. Cara Tuhan itu jitu, dapat dipercaya dan melampaui akal manusia atau pikiran manusia. Jadi kita belajar untuk tidak berusaha menyelesaikan sendiri masalah kita dengan cara manusia, tapi selalu meminta hikmat dan berharap kepada Tuhan seperti yang Daud lakukan. Jadi adik-adik mau pakai cara siapa? Cara Tuhan atau cara manusia? Apakah kita mau mencontoh Daud seperti cerita ini? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pelajaran Alkitab pada hari ini.
cerita tentang Daud yang kembali menahan dirinya untuk tidak memusnahkan Saul, karena dia menyerahkan kehidupannya, masalahnya kepada Tuhan. Karena dia menghormati Saul, orang yang sudah diurapi Tuhan. Dia tidak mau menyentuh, menjahati orang yang sudah diurapi Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mencontoh Daud, untuk memakai cara Tuhan dalam hidup kami, dalam mengatasi masalah, dalam memutuskan suatu tindakan atau keputusan. Kami pakai cara Tuhan, bukan cara manusia. Karena cara Tuhan itu jitu, dapat dipercaya dan melampaui pikiran dan akal manusia. Tolong kami supaya kami selalu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat dan biarkan kami selalu berharap kepada Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur Roh Kudus buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan kepadamu selama seminggu ke depan. Tolong supaya apapun yang kami lakukan, kami menyenangkan hati Tuhan. Tutup bungkus kami, jauhkan kami dari kecelakaan dan mara bahaya, biar kami hidup diberkati dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati adik-adik semua. Bye-bye.